Oke, kita lanjut pembahasannya. Kita masuk langsung ke nomor 11. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dari menara dengan ketinggian 80 meter dan mencapai tanah dalam waktu 10 detik ya. Jadi sebuah batu ini dilempar ke atas. Jadi misalkan dari sini. Ini ada menara. Tingginya 80 meter. Jadi batu itu dilempar ke sini. Sebenarnya geraknya bukan gerak parabola ya. Tapi karena ilustrasinya kalau nanti dia satu dimensi, jadi dia tumpang tindih nanti gerakannya. Jadi sebaiknya dibuat seperti gerak parabola. Waktu yang dibutuhkan dia untuk sampai ke tanah dari ketinggian ini, itu adalah 10 second. Dia tanya kecepatan awal batu seperti apa ya. Ingat ya, di sini kerangka acuannya adalah titik yang tempat si batu itu dilemparkan pertama kali. Dan dia dilemparkan pertama kali ke atas. Sehingga ketinggian yang arahnya ke bawah itu harusnya nilainya negatif. Karena letaknya itu berlawanan arah dengan pergerakan dari bendanya ya. Kita bisa pakai rumus yang H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat ya. Dimana H-nya itu harus kita buat negatif 80. V0-nya kita cari kecepatan awalnya. Waktunya 10 detik. Dikurang setengah dikali 10 dikali 10 kuadrat. Ini coret. Berarti kita dapat nanti nilai dari ini kan minus 80 sama dengan 10 V0 dikurang 500 ya. 500. Ini pindahin ke sana jadi 420 sama dengan 10 V0. Berarti kita dapat nanti V0-nya sama dengan 42 ya meter per second. Jadi kata kuncinya tadi di sini ya. Ini ada harus kita buat negatif karena pergerakannya pertama-tama ke atas. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya dalam mengerjakan soal fisika itu, kalian harus bisa mengilustrasikan seperti apa kondisinya terjadi. Kejadiannya seperti apa. Benda ini dilempar ke atas. Berarti pergerakannya pertama-tama ke atas. Dan dia akan melintasi sampai dia jatuh ke permukaan tanah. Ya, di ketinggian 80 meter itu. Sebenarnya dia bisa mencapai ketinggian Hmax lagi nanti di sini. Tapi kan nggak ditanya. Jadi kita masuk ke gerak konservatif aja. Artinya langsung ke titik awal dan titik akhir aja ya. Oke ya. Kita lanjut. Seorang pengendara mobil dengan kecepatan. Jadi diketahui di sini V-nya sama dengan 90 km per jam. Ingat kita ubah ke meter per second ya, bagi 3,6. Jadi bagi 3,6 ini dapat 25 meter per second. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil yang tengah jalan pada jarak, ini S-nya ini 200 meter. 200 meter di mukanya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum, maka apa yang terjadi? Jadi kita harus cari berapa jarak pengeriman ya. Dari dia mulai melihat dan sampai dia berhenti gitu. Secara logika, kalau dia berhenti di depan si anak, berarti dia nggak menabrak anak. Kalau dia berhenti tepat di depan si anak, pada jarak 200 meter tepat, berarti dia masih belum ya. Dalam fisika itu tepat akan jatuh, belum jatuh. Jadi tepat menabrak, belum nabrak, tapi hampir ya, hampir nabrak gitu. Apabila nanti jarak yang kita dapatkan itu lebih besar daripada 200, dapat dipastikan kita akan mobil itu akan menabrak anak itu ya. Jadi pertama-tama carilah ini perlambatan maksimum, berarti A-nya itu sama dengan minus ya, karena perlambatan. Jadi perlambatan itu adalah nilai kecepatan yang nilainya negatif, nilai percepatan yang negatif ya. Jadi kita langsung cari S-nya aja. S sama dengan V0T. Sorry, ini pakai rumus yang ke-3 ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Jadi ini kan V0 tadi, kecepatan awal ya, 25 meter per detik. Dia akan berhenti, berarti kecepatan akhirnya harus sama dengan 0. Berarti kita bisa bilang V0 kuadrat sama dengan minus 2AS. Berarti S sama dengan V0 kuadrat per minus 2A. Ya, jadi minus 2A nya ini pun bagi ke sana kan. Berarti dapatlah 25 kuadrat dibagi minus 2 dikali minus 1,25.
Berarti ini 625 dibagi 2,5 sama dengan, jadi sebenarnya tadi kalau kita nggak ngalikan, ini kan 25 kali 25 ini 625 kan per 2,5. Kamu bisa coret nih ya, dapat 10. Berarti jaraknya 250 meter. Jadi dia membutuhkan waktu 250 meter, membutuhkan jarak 250 meter sewaktu pengiriman. Jadi kesimpulannya apa? Sedangkan jarak antara si mobil dengan anak itu adalah 200 meter. Berarti kesimpulannya apa? Anaknya itu tertabrak ya. Mobil itu menabrak anak itu karena jarak yang dia butuhkan itu lebih besar daripada jarak yang tersedia. Ya, jadi ini kesimpulannya adalah mobil baru berhenti setelah menabrak anak ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Sebuah buah kelapa dan mangga jatuh bersamaan pada ketinggian. Jadi kita ilustrasikan aja, ini kelapa, ini mangga. Ini kelapa, ini mangga. Jatuhlah pada ketinggian. Ini ketinggiannya, beda ketinggian ya. Berarti kita harus gantilah satu. Berarti ini yang ketinggiannya H1. Ini buah mangganya di ketinggian H2 gitu ya. Maka perbandingan waktu jatuh antara buah mangga dan kelapa sampai ke tanah lah ini ya. Maksudnya sampai ke tanah. Jadi kita carilah berapa waktu yang dibutuhkannya ya. Dia pakai rumus H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ingat ya, ini kan dijatuhkan, jatuh bersamaan. Berarti V0-nya 0, jatuh bebas. Jadi H1 sama dengan setengah GT1 kuadrat. Kalau kita bandingkan GT2 kuadrat, ini kan bisa dicoret setengahnya kan, G-nya bisa dicoret juga. Jadi nanti H1 per H2 sama dengan T1 per T2 pangkat 2. Kita akarkan kiri kanan. Ya, jadi ini jadi akar H1 per H2 akar sama dengan akar pangkat 2 si T kuadrat ini. Jadi hilang akarnya. T1 per T2. Jadi nanti perbandingan waktunya ya sama dengan 2 per 1 akar. Berarti akar 2 per 1 ya. Bisa ya, akar 2 per 1. Oke, kita lanjut. Anto dan Banu bersepeda dari Solo menuju Yogyakarta dengan berjarak 60 km. Anto berangkat pada pukul 9.30 dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Berarti kita ketahui dulu V si Anto sama dengan 20 km per jam. Ini satuannya nggak usah kita ubah, nggak apa-apa. Karena di soal ini atau yang dipertanyakannya juga dalam satuan kilometer ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi nanti satuan waktunya kita ubah ke dalam satuan jam. Biar dia sama standarnya. Bisa dipahami ya, biar sama standarnya. Dengan kecepatan rata-rata. Baru oke 20. Tadi jaraknya S-nya itu 60 km. Kemudian Banu berangkat 30 menit kemudian dengan kecepatan rata-rata. Berarti V Banu itu 30 menit. Kemudian kecepatan rata-ratanya 25 km per jam. Sedangkan T si Banu itu sama dengan 30 menit setelahnya kan. Berarti kita bisa bilang si Anto udah berjalan 30 menit atau setengah jam, barulah pergi si Banu. Jadi T Banu itu T Anto dikurang setengah jam. Anto berangkat dengan kecepatan Banu berangkat, kemudian kecepatan pada jarak berapakah dari Solo Anto dan Banu bertemu. Ini mereka ini bergerak bersamaan ya. Dari waktu bersamaan, tempat yang bersamaan dari Solo ke Jogja. Nih jaraknya 60 km. Jadi 60 km ini sebenarnya nggak terlalu signifikan kali ya. Karena mereka itu bergerak dari kondisi yang sama-sama dari Solo ya.
Oke, jadi kapan mereka berjumpa ya berarti jaraknya S1 itu harus sama dengan S2. S si Anto harus sama dengan S si Banu. Dan ini ingat nih GLB ya. Karena ada kecepatan rata-rata konstan berarti nih. Berarti GLB nih. S itu kan V kali T. Terus yang kalian harus ketahui bahwa rumus itu wajib kalian ingat satu persatu. Kan materi di part 1 dapat jelaskan. Rumus-rumus itu rumus yang wajib aja. Rumusnya sih nggak banyak untuk dinamika gerak ini. Tapi nanti modifikasinya bisa banyak dari rumus itu ya. Yang penting pahami konsepnya aja. Jadi 20 dikali TA ini sama dengan, kita anggap aja tetap TA. Ini 25. TB ini TA dikurang setengah. Kita kali ke dalam. Ini berarti 25 TA. Ya, ini kali ke sana berarti dikurang 25 per 2. Pindahkan si 25 keduanya ke sebelah kiri, jadi positif dia. Ini 25 dikurang 20 kan, jadi 5 TA. Jadi kita bisa dapatkan TA-nya sama dengan 25 per 10. Ini kali sini ya. Jadi 2,5 jam. TA-nya 2,5 jam, berarti S-nya, SA-nya itu sama dengan V kali T kan, VA kali TA. 20 kali 2,5 sama dengan 50 km. Dari mana? Dari Solo ya. Dari Solo. Jadi sebelum sampai Jogja mereka jumpa ini. Karena jarak antara Solo Jogja kan 60 km. Logiknya 50 km udah ketemu dulu ya. Paham ya? Jadi jawabannya adalah 50 km dari Solo. Kita lanjut. Nah, ini juga hampir-hampir mirip. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Agar bola kembali ke tempat asal pelemparan butuh waktu 6 second. Bola harus memiliki kecepatan awal sebesar berapa ya? Jadi harus kalian ingat, ini adalah gerak vertikal ke atas. Ingat, T di udara itu sama dengan 2 kali waktu yang dibutuhkan dia untuk mencapai titik tertinggi. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi, logiknya gini lah ya. Logiknya itu adalah ini kan bola dilemparkan. Jadi dia butuh waktu kembali ke sini itu 6 second. Dalam apa itu? Dalam pelemparan tanpa ada gangguan, waktu yang dibutuhkan dia untuk sampai ke titik tertinggi itu adalah waktu yang sama untuk dia kembali ke titik yang dilempar tadi, ke titik awalnya. Jadi kalau tadi dia di udaranya selama 6 second, berarti waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah setengahnya. Ya, bisa ya. Jadi adalah 3 sekon. Oke. Jadi kita pakai rumus yang VT kuadrat. Enggak, VT kuadrat lah. VT sama dengan rumus yang pertama, V0 dikurang GT. VT-nya berapa? 0. Karena apa? Benda di titik tertinggi dia akan berhenti sesaat. Dia akan berhenti kemudian dia turun. Logikanya gitu, dia berhenti kemudian dia turun. Kalau sewaktu dia berhenti tanpa ada gaya, dia nggak mungkin bisa naik lagi. Kalian boleh coba praktekkan aja, lemparkan benda. Pasti dia mencapai tertinggi, dia pasti berhenti tuh. Tapi mungkin nggak terlihat lah. Nggak terlihat secara berapa lama kan. Itu hanya sesaat dibilang dia. Tapi dia pasti berhenti. Jadi V0 sama dengan GT. Jadi kita bisa dapatkan V0 sama dengan G-nya anggap 10, T-nya 3. Berarti sama dengan 30 meter per second ya. Itu sederhana aja lah ya. Oke. Ini hampir mirip dengan soal yang tadi ngerim-ngerim itu mungkin ya. Seorang supir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi dia kasih tahu V0-nya itu adalah 25 meter per second. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,1 second. Jadi sewaktu dia
otaknya berpikir, sorry bukan otak berpikir, respon antara otak ke gerak motoriknya, kan itu sensorik, sensorik dulu kan, dia lihat dari mata, baru masuklah ke otaknya, itu kena sensoriknya kan, baru ke motoriknya. Secara total dia butuh 0,1 second. Jadi semakin cepat waktu refleksnya, ini bukan refleks sih, ini kombinasi lah bisa, karena tapi dia melihat berarti dia butuh kesadaran, berarti ini bukan gerak refleks. Semakin cepat dia melakukan respon, semakin baik. Sama kayak pembalap itu, waktu dia melakukan balapan, kecepatan dia merespon itulah yang membedakan antara setiap orang dan orang lain. Ya, jadi pembalap yang udah handal itu dia akan bisa melakukan pengeriman, merespon dalam waktu sepersekian detik. Bisa dipahami ya? Jadi di sini sewaktu dia merespon, mobil ini masih berjalan dengan kecepatan konstan. Mobil ini masih bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kalau kita ilustrasikan gambarnya, ini mobil gerak ke sana kan. 1,5 second kemudian dia ada di sini. Jadi jangan kalian berpikir bahwa orang itu melihat anak dia pasti langsung ngerem. Belum tentu. Malah orang itu beda-beda tahapan pengerimannya. Ada yang bisa loadingnya lama, udah berapa menit baru dia ngerem. Ada yang bisa cepet. Bisa dipahami maksud logikanya ya. Akibatnya dia mengalami perlambatan sebesar minus 5 meter per second kuadrat dan berhenti. Jarak total yang tempuh mobil tersebut, saya melihat anak hingga mobil berhenti adalah, jadi ingat, ini ada 2 tahapan. Ini dia tahapan GLB, baru dia jalan lagi. Ini tahapan GLBB diperlambat ya, sampai dia berhenti. Berarti ini ada 2 jarak, ada S1 waktu dia GLB dan ada S2 waktu dia GLBB diperlambat. Jadi S1 nya kita pakai rumus V kali T aja. Kecepatannya berapa? 25 tadi. Jadi 25 kali waktunya 0,1. Berarti 2,5 meter. Terus S2 nya kita pakai rumus yang V0 T ditambah setengah AT kuadrat. V0 nya 25. Kita cari waktunya dulu nih ya. Jadi sebelum kita dapatkan masukan waktu ini, kita cari waktunya dulu. Pakai rumus yang pertama. Yang VT sama dengan V0 ditambah GT. Kok G. Tambah AT. Ini berhenti berarti ini 0. Berarti V0 sama dengan minus AT. Berarti T sama dengan V0 per minus A. V0 nya tadi 25. Minus 5 kan. Berarti jawabannya 5 second. Jadi kali 5. Tambah setengah dikali 5. Minus 5. Hati-hati ya. Minusnya harus kalian inputkan juga. Dikali 5 kuadrat. Sama dengan 125. Dikurang. Ini kan 5 pangkat 3 nih kan. 125 bagi 2. 67. 62,5 sorry. Berarti jaraknya 62,5 meter. S2 nya. Berapa waktu yang dibutuhkan dia? Itu S1 tambah S2. Jadi S totalnya sama dengan S1 tambah S2 sama dengan 2,5 tambah 62,5 sama dengan 65 meter ya. Bisa dipahami ya, 65 meter. Ini seperti jawabannya. Tadi kita cek dulu nih. Oh nggak ada. 2,5 tetap ya. Kita ini aja ya. Yang paling mendekati. Ini coret aja. Oke ya, kita teruskan. Sebuah keran meneteskan air setiap 1 detik. Jadi ada keran itu bocor lah mungkin ya. Bukan bocor ya, mungkin nggak kuat. Jadi airnya menetes setiap 1 detik dengan debit berapa di sini nggak diketahui ya, karena dia nggak mencari massa atau jumlah volumenya. Jadi it's okay. 1 detik. Pada saat tetesan pertama mengenai tanah, tetesan kelima baru jatuh. Berarti antara tetesan pertama dengan tetesan yang kelima, ini misalkan keran. Nah ini, itu bedanya berapa? Adalah 4 second kan? 4 second bedanya. Jadi tinggi kerannya berapa? Jadi kita langsung masukkan aja rumus H sama dengan
Ini jatuh bebas ya. Jadi waktu dia air itu jatuh itu dia kategorinya cuma jatuh. Oh, ini ada jatuh nih. Berarti jatuh bebas. Berarti setengah GT kuadrat. G-nya 10. T-nya berapa? 4 second. Berarti 16 kali 4 80 meter ya. Bisa dipahami ya. Jadi kan tetesan pertama ini 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Tetesan pertama 2, ketiga, keempat, kelima. Jadi total perbedaan tetesan pertama sama tetesan kelima itu adalah 4 detik ya, 4 detik. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Besar kecepatan partikel yang mengalami perlambatan konstan berubah dari 30 menjadi 15 setelah menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut berhenti setelah jaraknya sejauh. Jadi di sini kita langsung aja pakai rumus yang ketiga ya. VT sama dengan VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Jadi ingat ya, rumus 3 kata kunci di GLBB itu ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Ini kunci nih. Ini jangan sampai lupa di GLBB nih. Udah, tinggal kita masukkan aja nilainya. VT-nya itu 15 ya. 15 kuadrat sama dengan V0-nya tadi 30 kuadrat tambah 2 kali A dikali S-nya. Ini partikel tersebut berhenti setelah menempuh jarak 70 meter. Oh ya. Ini ada 2 tahapan berarti ya. Kita cari percepatan dulu lah. Jadi dia akan bergerak secara memperlambat secara konstan gitu. Jadi kita tinggal butuh si A-nya dulu. Percepatan dulu. 900 ditambah 150 kali A. Ini kita kurangkan 675. 675 150 kali A. Berarti A sama dengan 675. Minus nih. Minus 675. Kita bagi 150 ya. 675 dibagi 150 dapat 4,5. Minus 4,5 ya. Kemudian partikel tersebut berhenti setelah jarak sejauh. Jadi kita cari lagi kondisi yang keduanya dengan percepatan yang sama ya. Kita bisa menggunakan rumus yang sama juga, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Saya dipahami ya. VT-nya berhenti. Berarti VT-nya 0. V0-nya berapa? Ini yang 15 ya. Kecepatan akhir pada kondisi yang berikutnya itu. Berarti jadi 15 kuadrat ditambah 2 kali minus 4,5. Sebentar ya, kita hapus ya dulu nih. Jadi tadi 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 2 kali minus 4,5 kali S. Berarti S sama dengan, ini pindahin ke sana jadi minus ya. Minus 225 dibagi min 9. Ini coret. Berarti S sama dengan min 9 dari mana? 2 kali min 4,5 ya. Jadi jawabannya 15. Bukan 15. 25 meter ya. Jadi jarak tempuhnya 25 meter. Oke ya, bisa dipahami ya. Sebuah mobil balap direm dengan berhenti dengan perlambatan konstan dengan kelajuan 25 meter per second dengan jarak 40 meter. Jarak total yang telah ditempuh mobil tersebut adalah ini semua mobil balap direm dan berhenti perlambatan konstan dari kelajuan dalam jarak. Ini sepertinya ada koreksi kayaknya.
Sebuah mobil balap direm dan berhenti perlambatan. Nah, ini ada koreksi nih. Dari kelajuan 25 dengan jarak 40 meter, jarak total dalam meter telah ditempuh mobil tersebut sampai akhirnya. Ini mungkin mirip-mirip dengan nomor sebelumnya, tapi ini ada yang hilang soalnya. Karena dia cuma kasih kelajuan sama jarak. Kalau dia nanya waktu, oke lah, tapi dia nggak nanya waktu, dia jarak total. Jarak totalnya berarti 40 meter. Jadi kurang tepat ya. Jadi kalau dia mau tanya jaraknya berapa ya 40 meter lah. Tapi kayaknya ada kurang nih. Gak apa, kita lanjut aja ya. Sebuah benda dilempar dari arah yang mendatar dari puncak suatu gedung menara ketinggian 40 meter. Kecepatannya, jarak tempuh benda tersebut dengan arah mendatar dihitung dari kaki menara adalah... Oh, ini nggak usah dulu, ini gerak parabola nih. Kalian belum belajar. It's okay lah, ini dihilangkan dulu aja. Ini gerak parabola. Kita lanjut. Seorang berada pada dalam kereta api. Orang tersebut berjalan berlawanan arah gerak kereta api. Kecepatan orang tersebut 5 km per jam relatif terhadap kereta api. Jika kereta api bergerak relatif terhadap orang yang diam tanah, kecepatan orang tersebut menurut orang yang diam. Ini berhubungan dengan kecepatan relatif ya, kecepatan relatif atau gerak relatif. Gerak relatif itu apa? Gerak yang diukur dari kerangka acuan yang diamati. Jadi seperti kita kan, kita bisa aja dianggap diam terhadap bumi. Tetapi bumi sendiri pun mengelilingi matahari. Jadi pada dasarnya kita juga bergerak terhadap matahari. Dan kita pada poros bumi sendiri pun kita bergerak. Jadi sama kayak seperti kita naik mobil kan. Sewaktu mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, kita yang ada di dalam mobil merasakan bahwa mobil itu diam terhadap kita, atau kita diam terhadap mobil. Sedangkan kita terhadap orang yang ada di luar itu bergerak. Jadi di sini adalah berhubungan dengan gerak relatif. Nanti detailnya kalian akan belajar di kelas 12 ya, berhubungan dengan gerak relativitas. Atau nanti lebih sering kita kenal dengan teori relativitas Albert Einstein ya. Oke, itu nanti aja lah, nanti kejauhan juga. Jadi kecepatan orang tersebut menurut orang yang diam. Jadi konsepnya ini kereta api. Orang yang ada di kereta api itu jalan ke sini dengan kecepatan 5 km per jam terhadap kereta api. Oke ya, terhadap kereta api. Kereta api itu sendiri bergerak juga dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi kalau ada orang yang lihat orang ini, berarti dapat dibilang kecepatan si orang yang pertama ini V1 lah ini. Ini V orang kedua lah. Jadi orang satu terhadap tinjauan yang kedua itu adalah, jumlahkan aja 40 tambah 5. Jadi 45 km per jam. Jadi untuk pergerakan yang lambat, kalian bisa menggunakan rumus ini, penjumlahan atau pengurangan aja. Tapi kalau benda yang bergerak dengan sangat cepat, itu nanti beda lagi konsep pengerjaannya ya. Oke, kita lanjut aja lah dulu ya. Nantilah suatu saat kalian akan bertanya itu nanti. Pada suatu saat dua pembalap sepeda Nurhayati dan Nuraini memacu sepedanya pada lintasan lomba yang lurus. Kelajuan Nuraini 45 km per jam dan berada 600 meter sebelum garis finish, sedangkan Nurhayati berada 400 meter di belakang Nurhaini. Kelajuan Nurhayati agar sampai finish lebih cepat daripada si Nuraini. Jadi minimal mereka sama dulu sampainya. Tinggal kita tambahkan aja kecepatannya. Sehingga kita bisa dapat jawabannya. Tapi ini sebenarnya soalnya harus dikoreksi lagi nih. Ini lebih cepat berapa lama kan? Tapi jangan bilang lebih cepat lah, agar sampai sama lah. Ya. Sama aja, karena sama. Karena kalau lebih cepat dia 100 km per jam aja lah, atau 200 km per jam kan bisa. Jadi jawaban yang paling tinggi aja. Ya, tapi nggak masuk lah logikanya. Jadi ini ada si Nuraini. Inilah kita bilang Nuraini.
Kecepatannya 45 km per jam. Jadi dia ini naik mobilnya. Ya sepedanya kencang juga ini, cukup kencang ya. Berada 600 meter di depan si Nuraini. Kelajuan Nuraini, ini Nuraini. Ini Nur Hayati. Berarti ini jaraknya 600 meter. Ini kan bergerak sampailah ke sini, ini garis finishnya nih. Jadi kita bisa bilang ini S1, ini S2. Jadi jarak yang ditempuh si Nuraini pada kondisi tinjauan pada soal kondisi tinjauan terakhir di soal ini yang kita anggap adalah S1 sampai ke garis finish. Sedangkan Nur Hayati butuh jarak S2 sampai ke garis finish. Jadi kan logikanya S2 itu, ini kan S2 dari sini ke sini, sama dengan 600 ditambah S1. Ya kan? Oh sebentar ya. Ini 400 meter weh. 400 meter. Udah ada lupa 400 meter ya. Sebentar ya. Ini butuh pemahaman dulu, bentar. Koreksi dulu mungkin. Oke. Nggak usah kita koreksi dulu. Ini ada yang salah dari sini. Di sini jaraknya rupanya dengan garis finish adalah 600 meter. Ini 400 meter. Jadi yang kalian harus amati adalah kalau kita mau ubah ke jam, ke kilometer, itu oke, nggak apa-apa sih. Jadi jaraknya ini kita buat ke kilometer karena kecepatannya dalam kilometer per jam kan. Ini jadi 0,6 kilometer. Gitu ya. Jadi kan V sama dengan S per T. Kita butuh waktu aja dulu nih. Berarti T1 lah kita buat ya. Ini T1 lah. Ini kondisinya adalah T1. Sama dengan S per V. S-nya 0,6, V-nya 45. Berarti kita bisa buat 6 per 450. Kita sama-sama kali 10 ya. Atau sama-sama kita bagi 3 lagi, 2 per 150 jam. Jadi kalau mau Nuraini mau sama, pasti dia butuh waktu yang sama. Jadi dia butuh waktu juga si T2 nya ini biar dia kena ke finish. Dia butuh waktu yang sama, 2 per 150 jam juga. Berapa kecepatannya? Jadi V2 itu kan S2 per T2 lah kita anggap ya. S2 berapa? Yang ini tadi 400, 0,4 ditambah 0,6 kilometer ya. Kilometer per 2 per 150 jam. Jadi ini 1 per 2 per 150 ya. Atau sama dengan 150 per 2, 75 kan, kilometer per jam. Jadi dengan kecepatan 75 ini dia akan sampai ke garis finish pada waktu bersamaan dengan si Nuraini. Jadi jawabannya ini bukan lebih cepat. Kalau mau lebih cepat sampai berarti kecepatannya kalau nggak 80 90. Karena 75 masih sama. Jadi jawabannya kalau misalkan ini mau dipakai soalnya, ya berarti jawabannya antara D sama E. Bisa ya? Ya kita anggap aja karena jawabannya ada 2 ya, kemungkinan di sini koreksi soalnya adalah sama tibanya. Tiba finishnya sama ya. Oke ya, kita teruskan lagi ya. Ini kita sedikit-sedikit mungkin agak cepat ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh, tapi kalian memang butuh waktu untuk memahami ini memang. Oke, kita udah masuk sekarang ke hukum Newton ya, hukum Newton tentang gerak partikel. Kalian harus ingat yang paling sering kita gunakan adalah hukum kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu apa? Resultan gaya. Adalah massa kali percepatan. Sebuah gaya F menyebabkan percepatan 2 pada benda yang bermassa 4 kilo. Jika gaya itu bekerja pada massa 16 kilo, gaya itu akan memberikan percepatan sebesar berapa? Jadi sebenarnya kan gaya yang diberikan sama. F1
sama dengan percepatan gaya pada benda yang kedua. Kalian boleh cari dulu gayanya, boleh-boleh aja ya, nggak ada persoalan. Tapi dengan perbandingan kayak gini pun, atau kesamaan nilai gini pun juga nggak ada masalah ya. Kita coba nanti. Gaya itu kan M dikali A. Karena cuma satu gayanya, jadi langsung aja ya. M-nya tadi 2. M-nya 4 kg, percepatannya 2. Ini ya, 4, 2. Masa yang kedua 16. A2 berapa? Berarti A2 sama dengan 8 per 16. Jangan terbalik ya. Jangan kalian berpikir bahwa 16 bagi 8. Tapi ini kan bagi ke sana dia. Jadi 16 bagi 8 meter per second kuadrat, atau sama dengan 0,5 meter per second kuadrat ya. Atau kalau misalkan kalian mau cari dulu gayanya, yaitu kan M kali A. Berarti 4 kali 2 kan, sama dengan 8 Newton. Gayanya kan sama. Ini M2 kali A2. Gayanya kan sama-sama 8 tadi kan. Masanya dibuat jadi 16 kali. A2 berapa? Berarti A2 sama dengan 8 per 16. Oke ya, bisa dipahami lah ya. Kita lanjut nomor 24. Benda A dan B terletak di atas anti licin. Massa benda A 3 kali massa benda B. Jika pada kedua benda bekerja gaya mendatar yang sama, maka perbandingan percepatan antara benda A dan benda B berapa? Nah, ini bisa pakai gaya tadi. Ini kan tadi dia bilang kan sama. Berarti M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. Dimana MA itu MA, M2 itu, sorry, kita pakai M1 aja lah. MA 3 kali massa benda B, berarti MA sama dengan 3 MB. Dan gantikan aja, ini kan tadi A aja anggap. Ini B. Berarti MA itu kan 3 kali MB dikali AA sama dengan MB dikali AB. Kan dia mau nanya perbandingan benda A, percepatan benda A dan benda B. Berarti kita bisa bilang A per AB. Jadi secara konsepnya si yang ini bagi ke sana. Si MB 3 MB-nya ini bagi ke sana. Jadi kita bisa bilang MB per 3 MB. Ini coret. Berarti perbandingannya adalah, jadi AA per AB sama dengan 1:3 ya. Itu gampang lah ya. Oke, kita lanjut. Sebuah lift bermassa 600 kg dipakai untuk menaikkan atau menurunkan beban yang masanya 400 kg. Jadi kita ilustrasikan dulu. Ini lift. Beban yang masanya, berarti di sini ada orang atau siapa lah ya. Atau beban aja. Massa si liftnya itu adalah 600 kg. Massa si beban itu adalah 400 kg. Lift dipercepat beraturan dari diam menjadi 2 dalam 5 meter. Jadi ini dia dipercepat kemana ya? Oh, ke atas. Jadi dia bergerak ke sana. Maka gaya tegangan tali menggantung lift adalah, jadi di sini ada tegangan tali lah ya. Ada tali lah. Kita bisa bilang tegangan talinya ke sana, ke atas. Kemudian kita harus ingat juga ada beban W. Dimana bebannya ini adalah W si lift ditambah W si beban. Ingat ya, W itu kan M kali G. Berarti M lift dikali G-nya ditambah M beban dikali G-nya. Berarti G dikali M lift tambah M beban. 9,8 dikali 1000 itu ya, kita jumlahkan ya. Berarti jadi 9800 Newton. Oke ya. Kita harus pahami bahwa benda ini bergerak ke atas. Jadi berdasarkan hukum Newton yang kedua ini, karena bergerak benda ke atas, artinya apa? Artinya
gaya yang arahnya ke atas nilainya lebih positif daripada berlawanan. Jadi kita bisa buat sigma F ini adalah T dikurang W. Kalau geraknya ke bawah, misalkan ke bawah, berarti W dikurang T. Bisa dipahami dia? Jangan terbalik. Kalau terbalik udah pasti salah. Dan dia naik tegangan tali. Tegangan talinya berarti sama dengan MA ditambah W. Sekarang kita harus cari dulu berapa nilai si A-nya. Tadi kan belum ada A-nya. Ini kecepatannya dalam waktu dalam 5 meter. Berarti kita pakai konsep yang G LBB. Dipercepat. Diam. Berarti A sama VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ini 2 kuadrat kan, kecepatan akhir 2. Kecepatan awal 0. Dikali A-nya mau dicari, S-nya 5 meter. Berarti A-nya kita dapat, ini kan 4. 4/10. Sama dengan 0,4 ya. Jadi tinggal dapatkan nih, jadi M-nya tadi 100. Totalnya, bukan 100. 1000. Masa totalnya 1000. Percepatannya 0,4 ditambah W-nya tadi 9.800. Berarti ini 400 ditambah 9.800 ya. Sama dengan 10.200 Newton. Jadi dia akan terasa lebih berat memang. Karena dia ditarik ke atas. Berlawanan dengan gravitasi soalnya dia. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nomor 26. Ini kemungkinan keluar nih soalnya. Pada benda bermasa M bekerja gaya F yang menimbulkan percepatan A. Jika gaya menjadi 2F, masa benda menjadi 1/4 M, maka percepatannya gimana? Ini tinggal kalian bandingkan aja. Jadi F1 per F2 itu kan sama dengan M1A1 per M2A2. F1-nya F per F2-nya dijadikan 2F. M1-nya M. M2-nya dijadikan 1/4 M. Terus kemudian percepatannya di sini A. Percepatan yang ditimbulkan A2 dia nanya. Ini coret. Ini coret dengan ini tadi ya. Jadi ini coret sama ini. Yang ini coret M dengan M kan. Kali silang aja semua. Anggap ini 1 kali silang. Jadi ini kali ke sana kan. Berarti 2A sama dengan 1/4 A2. Kan dia mau nanya A2 nih. Si 4 yang ini kali ke atas saja. Kali silangkan aja. Jadi 2A dikali 4. Jadi 8A dia. Bisa ya? Paham maksudnya, paham ya? Jadi kayak seperti ini lah nih. A2 sama dengan 2A per 1/4. Atau 2A dikali balik 4/1. Sama dengan 8A. Oke ya, bisa ya? Bisa dipaham ya? Kita lanjut. Gaya F 7 Newton mempercepat benda yang masanya M1 dengan percepatan. Dan mempercepat masa M2 dengan percepatan. Percepatan benda yang ditimbulkan oleh F jika kedua benda ditempelkan. Jadi kita cari aja dulu masanya ya. Jadi F1 sama dengan M1 kali A1. Berarti M1 sama dengan F1 per A1. 7/5 sama dengan 1,4 kilogram. M2 langsung aja lah ya, F2 per A2. Besar kan gayanya kan sama. Nah, ini percepatannya jadi 20. Berarti 0,35 ya kilogram. Jadi kalau digabungkan gimana percepatannya? Jadi F sama dengan
M total dikali A. Berarti A sama dengan F dibagi M total. F-nya 7. M totalnya 1,4 ditambah 0,35. Atau 7 dibagi 1,75. 3,544 meter per second kuadrat ya. 4. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sebuah benda bermasa 2 kg diletakkan di atas tanah. Benda tersebut ditarik ke atas dengan gaya 30 Newton selama 2 detik. Jadi secara ilustrasinya ini ada benda ditarik T-nya selama 2 second. Masanya 2 kg selama 2 detik dengan gaya 30 Newton. Lalu dilepaskan. Jika percepatan gravitasi, maka tinggi yang dicapai adalah, ingat ya, setelah gaya lepas, benda itu bukan langsung berhenti ya. Benda itu bukan langsung berhenti, tapi dia akan memiliki kecepatan akhir. Jadi dia akan masuk ke GLBB nantinya. Jadi kita harus cari dulu berapa percepatannya. Ini kan ada benda, berat bendanya kan 20 Newton kan. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Ini jangan dilupakan nih. Jadi gaya ke atas kan 30 Newton. Dikurang 20 Newton sama dengan M dikali A. Berarti A-nya dapat sama dengan 10 dibagi 2. Berarti A-nya dapat 5 meter per second kuadrat. Setelah dapat A-nya, kalian carilah ketinggiannya. Kecepatan akhir dulu lah. Kecepatan akhir pada kondisi yang pertama ya. Tambah A kali T. P0-nya kan 0. A-nya tadi 5. T-nya 2 detik. Sama dengan 10 meter per second. Sewaktu dia udah melayang, ini kan akan naik dia kan. Jadi dia naik ke atas, dia jadi seperti ke sini lah. Melayang kan. Selama 2 second nih. Kemudian dia masih sempat naik lagi ke atas. Dengan kecepatan awalnya ini. Ini adalah si 10 ini adalah kecepatan akhir pada kondisi di sini. Ini kan 10 meter per second. Dia akan menjadi kecepatan awal pada kondisi yang kedua. Dan dia akan naik lah kan sedikit lagi. Oke, kita carilah tinggal berapa ketinggiannya ya. Jadi di sini kita bisa bilang nanti H1. Nanti dari sini ke sini sampai dia berhenti H2 ya. Ini jangan sampai salah konsep nih. Jadi H1 sama dengan V ada V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini nggak pakai G ya, pakai A ya. Karena dia percepatannya ini tadi. Dia karena mendapat gaya duluan. Jadi V0-nya 0. Setengah dikali A-nya tadi 5. Dalam waktu 2 second ya. Berarti 4, 5, 10. 10 meter. Sedangkan H2-nya, kan ini nanti H2 ini konsepnya GLBB. Sampai dia berhenti, GLBB diperlambat sampai dia berhenti. Berapa perlambatannya? Sama dengan percepatan gravitasi tapi negatif. Berapa perlambatannya? Sama dengan percepatan gravitasi tapi nilainya negatif. Jadi H2-nya sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. V0-nya ini tadi 10 tadi nih. T-nya belum ya, nggak bisa pakai ini berarti. Sorry, kita pakai rumus yang ketiga aja. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Tapi karena ini melawan gravitasi, ini harus minus. Ini 0. V0 tadi kan 10. Kuadrat ini pindahin ke sini jadi negatif. Negatif jumpa dengan negatif ini. 2 kali G dikali H. Berarti H-nya sama dengan 100 dibagi 20. Sama dengan 5 meter. Jadi H totalnya sama dengan H1 tambah H2. 10 meter tambah 5 meter sama dengan 15 meter ya.
Oke, bisa dipahami ya. Ini jawabannya di sebelah mungkin. 15 meter. Oke, lanjut. Sebuah benda meluncur dengan kecepatan pada permukaan bidang datar kasar yang punya koefisien gesekan kinetis 0,4. Bila massa 2 kg gravitasi 10, maka benda akan berhenti setelah menempuh jarak. Oke, jadi ini kita ada benda. Ada gesekan ke sana. Jadi ingat ya, ini ada gaya normal. Karena F itu sama dengan mu kali N. Koefisien gaya normal dikali koefisien gaya gesek kali gaya normal. Jadi gaya normal ini akan senilai dengan W-nya di sini ya. Dengan berat beban. Tadi 20 Newton lah berarti. Berarti kita bisa bilang N-nya juga 20 Newton. Karena nggak ada gaya yang lain ya selain dua gaya pada sumbu vertikalnya. Jadi F-nya kita bisa dapatkan mu-nya 0,4. Ini mu ini ya. N-nya 20 sama dengan 8 Newton. Ya, kita pakai hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Karena arah F itu berlawanan dengan arah gerak, dia kan geraknya ke sana. Jadi harus kita minuskan. M-nya masanya tadi 2. Oh, nanti aja lah. M dikali A minus 8 sama dengan 2 kali A. Berarti A-nya dapat minus 4 meter per second kuadrat. Oke, setelah dapat kita tinggal cari S-nya aja. Kita berhenti pakai GLBB aja. Sama dengan tambah 2A kali S. Ini berhenti berarti ini kan 0. Berarti 0 sama dengan V0 tadi 4 kuadrat. Ditambah 2 kali minus 4 dikali S. Ini pindahin ke sana. Berarti jadi 8 ya, positif ya. 8S sama dengan 16. Berarti S sama dengan 2 meter. 2 meter. Oke ya, bisa dipahami ya. Next. Dua buah benda A dan B masing-masing beratnya 2 kg. Ini 2 kg. Ini WA nanti, ini WB. Percepatan gravitasi 10, maka besar percepat tegangannya berapa? Jadi kita harus, ini katrol licin. Apa definisi katrol licin? Artinya katrol ini tetap diam. Bisa dibilang ini dikasih minyak, jadi dia langsung geser gini aja. Ya, jadi dia nggak berotasi. Nanti kalau ada masalah berotasi itu berbeda lagi konsepnya ya. Jadi kalau kondisi diam itu relatif gampang aja ya. Jadi percepatannya udah pasti ke sini karena beban ini lebih berat. Ini kan 3 kg yang ini. Ini 3 kg, ini kan 2 kg. Jadi dia akan bergerak ke sebelah sini. Sebelah mana bilangnya? Ke sini lah. Sini. Jadi kalau bicara cari percepatannya, ini Pak kasih rumusnya aja lah ya. Jadi WB dikurang WA per MA tambah MB. Pakai aja rumus ini Bu, biar bisa digunakan. Rumus cepat lah yang ini. Tapi kondisinya untuk katrol licin ya. Jadi A sama dengan WB-nya kan 3 kali 10. WA-nya 2 kali 10 per 3 tambah 2 sama dengan 30 dikurang 20 per 5. Berarti A sama dengan 2 ya. Setelah dapat A-nya 2, dia akan nanya besar tegangan tali. Kalian boleh pilih salah satu tinjauan aja. Apa tinjau yang massa 3 kg aja. Kan ini ke atas kan. Ini bebannya ke bawah. Tegangan tali. Jadi secara konsep kan dia akan bergerak ke sana. Berarti WB itu lebih besar daripada tegangan tali. Jadi kita masukkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Berarti WB dikurang T sama dengan
M dikali A. WB nya tadi 30. Tegangan tali mau dicari. Ini MB ya. MB 3, percepatan 2. Pindahkan ini ke sana, oker 2 tempat ini. Berarti tegangan tali sama dengan 30 kurang 6. Berarti 24 Newton ya. Oke, 24 Newton. Kita lanjut. Mobil 700 kg mogok di jalan yang mendatar. Kabel horizontal mobil derek dipakai untuk menyeret, akan putus jika tegangannya lebih dari 1400 Newton. Percepatan maksimum yang dapat diterima mobil mogok dari mobil derek tersebut adalah, jadi ini seperti inilah konsepnya. Ini ditarik dengan gaya 1400 Newton. Ini licin ya. Ya, kita anggap aja licin ya. Jadi ini langsung aja lah. Ya langsung aja F sama A sama dengan F per M, karena di sini kondisinya nggak ada gaya gesek, jadi kita anggap licin. Jadi F nya 1400 Newton per 700. Dipakai untuk menyeret, akan putus jika tegangan dalamnya lebih dari 1400 Newton. Percepatan maksimum yang dapat diterima mobil mogok adalah, jadi ini kok kita bagi 2 meter per second kuadrat ya. Oke, itu aja. Kita lanjut. Sebuah balok kayu bermassa hampir sama ditarik oleh sebuah truk sehingga memiliki percepatan. Berapakah balok yang harus dibuang supaya percepatannya menjadi? Sebuah balok, 10 balok kayu massa hampir sama ditarik dengan sebuah truk sehingga memiliki percepatan. Sebuah balok kayu massanya hampir sama. Berapakah balok yang harus dibuang? Oke, ini nggak usah ditarik lah, diangkut aja ya. Jadi ada truk, dia ngangkut balok kayu lah. Balok kayu ada sebanyak 10 yang masanya sama. Kita anggap masanya X. Kita anggap juga massa si beban ini, si truk ini, massa truk ini kita anggap aja, ditarik sebuah truk yang memiliki massa, kita anggap aja Y. 10 balok kayu hampir sama. Oh, jadi ini nggak usah lah. Di sini kita nggak ada hubungkan hingga memiliki percepatan. Oke. Ini nggak bisa juga konsepnya. Jadi ini ada truk. Jadi dengan ngangkut ini. Ini ada balok-balok sebanyak 10 nih. Ditariknya. Oke. Ini dia akan menghasilkan percepatan. Ini 10x lah masanya kita anggap. Percepatannya itu A-nya 3 meter per second. Kan jelas gaya tarikannya sama kan. Jadi F-nya itu bakalan sama. Yang masanya pertama 10x, dia akan menghasilkan percepatan 3. Ini kita anggap aja min 2, dia menghasilkan percepatan 5. Jadi M2 itu sama dengan 30x dibagi 5 sama dengan 6x. Masanya harus sebesar 6x. Jadi berapa banyak balok yang dikurangin? Sebanyak 4 ya. Jadi delta baloknya 10x dikurang 6x, berarti sama dengan 4x. Bisa ya? Kita lanjut. Penghapus papan tulis beratnya 2 Newton dipakai untuk menghapus papan tulis yang letaknya vertikal. Jadi ada papan tulis nih, letaknya vertikal. Atau ya udah, papan tulis vertikal. Beratnya 2 Newton, berarti ini 2 Newton. Siswa menggunakan penghapus tadi menekan dengan tegak lurus. Jadi dia akan nekan ke sana. 10 Newton.
Bila koefisien gaya gesek kinetisnya antara penghapus papan adalah 0,4, maka untuk menggerakkan penghapus secara horizontal dengan kecepatan tetap, siswa tadi harus menariknya dengan gaya berapa gitu. Dengan gaya berapa. Oke. Jadi minimal dia harus sama dengan gaya geseknya ya. Tapi di sini harus ada mungkin ada pemahaman sedikit di sini. Karena kita nggak tahu dia nariknya ke sebelah kiri, kanan, atas atau bawah. Itu beda kondisi ya. Kita menggunakan penghapus, kita geser ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah, atau dengan kemiringan, itu ada memiliki beda kondisi. Nah, jadi kita ini nggak ngerti dia kayak mana, tapi kita lihat dulu ya. Karena kita tekan ke dinding ini dengan gaya 10 Newton, kita akan menghasilkan gaya normal sebesar 10 Newton juga. Jadi kita akan menghasilkan gaya gesek, F itu sama dengan mu kali N. Jadi sama dengan mu-nya tadi 0,4, gaya normalnya 10. Berarti gaya geseknya adalah 4 Newton. Jadi sekarang menjadi pertanyaan, dia bergeraknya kemana? Kalau dia gerakkan ke atas, berarti kan gaya gesek ke bawah. Jadi dia harus membutuhkan gaya sebesar total ini. Kalau dia ke atas, jadi F maksimumnya itu sebesar 6 Newton. Untuk kecepatan yang konstan ya. Karena kalau mendapatkan kecepatan konstan berarti berhubungan dengan hukum 1 Newton, yaitu resultan gaya pada suatu benda itu harus sama dengan 0. Ini ke bawah 6 Newton misalkan, ke atas juga harus 6 Newton. Tapi kalau dia gerakannya atas bawah, tapi kalau dia gerakannya kiri kanan, dia hanya butuh gaya 4 Newton. Jadi F minimumnya itu adalah 4 Newton. Jadi range-nya berapa? Antara 4 sampai 6 Newton. Itu range gaya yang bisa digunakannya. Bisa ya? Kita cek dulu jawabannya nih. Berarti antara 4 sampai 6. Jadi jawabannya bisa aja 4 Newton. Tapi aku rasa ini dia itu geraknya kiri kanan nih. Sehingga jawabannya 4 Newton. Malah kalau dia gerakkan ke bawah itu, bentar, ini harus ada, kita cek dulu sebentar. Malah kalau dia kan gerakkan ke bawah, geraknya ke bawah, berarti gaya gesek ke atas. Berarti dia cuma butuh gaya 2 Newton. Oh, penggeraknya horizontal. Ini rupanya ada. Berarti jawabannya 4 Newton. Ini ya. Karena ini geraknya kiri kanan. Yang 4 Newton nih. Bisa dipahami ya? Mungkin agak berat ini memahaminya karena kalian nggak ada ilustrasinya. Tapi cobalah. Pahami pelan-pelan lah. Oke lah, sepertinya ini ada beberapa soal lagi. Mungkin kalian bisa latihan sendiri. Karena nanti video terlalu lama kalau misalkan dibuat. Mana yang kalian mau tanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ya. Ya, jadi soalnya ada 38 soal. Ini ada 5 soal terakhir, kalian boleh kerja sendiri ya. Oke ya, jadi demikianlah pemahaman yang bisa Bapak berikan untuk materi dinamika partikel ya dan hukum Newton. Masih banyak lagi kemungkinan soal yang bisa terjadi di sini ya. Jadi intinya kalau mengerjakan soal hitungan itu adalah banyak latihan. Apalagi fisika itu banyak rumusnya. Udah kalian harus menghafal banyak rumus. Latihannya juga konsepnya lagi, kecepatannya lagi, ketepatannya lagi. Jadi itu adalah perpaduan yang sangat menarik sebenarnya kalau kalian bisa melakukannya. Kalian cepat, kalian tepat, kalian memiliki literasi tentang pemahaman rumus yang banyak.
Dan kalian akan bisa menafsirkan suatu fenomena gitu. Banyak fenomena-fenomena yang bisa berhubungan. Hampir semua fenomena harusnya bisa dijelaskan secara fisika ya. Semua kejadian-kejadian dalam kehidupan ini yang berhubungan dengan fenomena alam itu harusnya bisa dijelaskan secara fisika ya. Jadi sebenarnya fisika ini merupakan salah satu bidang yang sangat menarik. Sangat-sangat menarik untuk dipahami. Oke ya. Nanti kita kalau bertemu di tatap muka langsung, mungkin kalian bisa langsung menanyakan pemahaman tentang ini ya. Jadi sebenarnya apa, cuma minta sama kalian banyak-banyak kalian bertanya, banyak-banyaklah kalian membaca. Semakin banyak kalian bertanya tentang apa hal yang nggak kalian pahami, itu semakin bagus. Jadi belajar itu bukan proses interaksi di kelas saja, tapi adalah proses yang terjadi secara simultan, secara keseluruhan, secara serempak, dari kegiatan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran di luar kelas. Begitu ya. Jadi coba kalian betul-betul konsentrasi, pelajari lagi, latihan lagi. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Jadi sekian. Selamat malam. Thank you.